Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS BB Robot Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar elektronika. Dan buat teman-teman yang ingin mempelajari dunia elektronika, konsep dasar ini mesti kita pahami supaya bisa mempermudah kita dalam memahami bagaimana listrik bekerja. Dan buat yang mau mengikuti tutorial-tutorial pada video-video selanjutnya, konsep ini sangat kita butuhkan untuk mempermudah teman-teman nantinya memahami apa yang kita bahas pada materi-materi kita. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu konsep dasar dalam memahami listrik ini. Konsep dasar pertama yang akan kita bahas adalah tegangan listrik. Nah, apa itu tegangan listrik? Untuk mempermudah teman-teman memahaminya, kita coba perhatikan rangkaian listrik sederhana berikut ini. Dalam rangkaian ini, kita punya sebuah baterai yang dirangkai dengan kabel penghantar untuk menyalakan sebuah lampu. Ketika kita merangkai rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian tertutup, karena pada dasarnya listrik bekerja pada rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian ini, baterai inilah yang menjadi sumber tegangan yang menyebabkan elektron terdorong pada kabel penghantar ini dengan arah gerak yang sama, dengan arah aliran yang sama. Jadi pada prinsipnya voltase itu adalah sesuatu yang mendorong elektron atau menekan elektron sehingga bergerak dalam satu arah yang sama. Gerakan elektron ini menyebabkan adanya aliran elektron pada rangkaian yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dari sumber listrik. Nah, sekarang setelah teman-teman paham bahwa voltase itu adalah pendorong, dia mendorong elektron, jadi kita bisa analogikan voltase itu seperti sebuah pompa yang mendorong air. Ya, jadi kalau pompa itu adalah voltasenya, maka air itu adalah elektronnya. Ya, jadi semakin besar pompanya, tentu dorongannya juga akan semakin kuat. Demikian juga di rangkaian listrik, ketika kita memberikan voltase yang lebih besar, maka kuat dorongnya juga akan berubah. Jadi elektron akan mengalir lebih kuat. Nah, coba kita lihat ketika kita berikan voltase 9 volt. Lampu akan menyala dengan kecerahan yang cukup cerah. Namun ketika kita coba kecilkan voltasenya, misalnya hanya 6 volt yang kita berikan, ternyata lampu akan lebih redup. Demikian juga ketika kita hanya memberikan 3 volt, lampunya lebih redup dari sebelumnya. Dan ketika kita hanya memberikan 1,5 volt, lampu akan nyala dengan redup yang lebih lemah daripada sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, kalau voltasenya kita naikkan, maka lampu akan menyala dengan kecerahan maksimumnya. Jadi aliran listrik ini sebenarnya sangat tergantung dari berapa besar voltase yang diberikan. Dan inilah hubungannya, semakin besar voltase, maka aliran akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau voltase rendah, maka alirannya pun akan semakin kecil. Nah, dalam praktiknya nanti kadang teman-teman sering mendengar istilah lainnya dari voltase ini atau tegangan listrik ini, karena ada yang menyebutnya dengan nama voltase, tegangan, atau beda potensial listrik. Intinya sama, bahwa voltase atau tegangan atau beda potensial ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan elektron pada rangkaian listrik bergerak dalam satu arah yang sama. Nah, untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perhitungan, para penemu dan para saintis memberikan satuan untuk memberikan nilai besaran dari voltase ini. Satuan yang digunakan untuk voltase ini adalah volt, dan lambang satuannya adalah V. Di rumus biasanya teman-teman akan menemukan bahwa voltase dilambangkan dengan huruf V. Nah, nama ini diberikan untuk menghormati tokoh yang berjasa dalam hal ini, yaitu Alexander Volta. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke konsep selanjutnya, yaitu arus listrik. Untuk mempermudah memahami, kita lihat lagi rangkaian sederhana ini.
Nah, sebelumnya teman-teman udah paham kalau voltase itu mendorong elektron sehingga mengalir dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi, aliran elektron itulah yang disebut sebagai arus listrik. Seberapa deras alirannya, inilah yang kemudian dihitung, dan itulah yang menjadi nilai dari arus listrik. Mudahnya bisa kita bilang kalau arus listrik itu adalah nilai deras atau lemahnya aliran elektron pada kabel penghantar. Aliran elektron ini bisa lemah, bisa juga deras. Tergantung apa? Tergantung besarnya pendorong atau voltasenya. Kalau kita perhatikan pada rangkaian listrik ini, ketika kita berikan voltase 9 volt, maka arus akan cukup deras. Lalu kemudian ketika kita memberikan dengan voltase yang lebih rendah, ternyata arus akan lebih kecil nilainya atau lebih lemah. Nah, efeknya dari hubungan antara voltase dan arus ini, maka lampu pada rangkaian ini, jika arus yang dihasilkan itu deras atau besar nilainya, maka lampu atau beban yang kita bebankan di rangkaian listrik tersebut akan menyala dengan nyala yang optimal. Namun jika arusnya lemah, tentu kecerahan dari lampu tersebut akan lebih redup. Nah, arus listrik atau dengan nama lain current ini dalam bahasa Inggris adalah current, di dalam rumus matematis dilambangkan dengan huruf I. Satuan yang diberikan untuk menghitung seberapa deras sih aliran elektron ini dinamakan ampere. Dan lambang satuannya adalah A. Jadi dalam rumus biasanya ditulis dengan huruf I. Untuk satuannya misalnya 2 ampere, 3 ampere. Nah, tapi untuk ampernya ditulis misalnya 1A, itu artinya adalah 1 ampere. Nah, untuk nama satuan ini dinamakan demikian untuk menghormati tokoh yang berjasa dalam hal ini, yaitu Andre Marie Ampere. Oke, kita lanjutkan ke konsep yang selanjutnya ya. Sekarang setelah teman-teman sudah memahami tentang konsep voltase itu adalah pendorong listrik, arus listrik itu adalah aliran elektronnya, seberapa deras nilainya. Maka sekarang kita lanjutkan ke konsep yang selanjutnya, yaitu hambatan listrik. Konsep ini juga erat kaitannya dengan dua konsep sebelumnya, yaitu voltase dan arus listrik. Karena ketiganya ini bisa saling mempengaruhi ya. Kalau tadi sudah teman-teman tahu ketika voltase tinggi maka mempengaruhi besarnya arus, demikian juga berarti kalau arus tinggi berarti mempengaruhi nilai voltasenya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa sih hambatan listrik itu? Untuk mempermudah memahaminya, coba kita perhatikan rangkaian-rangkaian listrik ini ya. Katakanlah dalam sebuah rangkaian listrik kita memberikan voltase sebesar 9 volt. Kemudian kita coba ukur seberapa deras arusnya menggunakan pengukur arus. Ini namanya ampermeter ya, digunakan untuk mengukur seberapa deras arus listriknya. Dan angkanya menunjukkan 6 ampere. Ini dalam keadaan rangkaian ini tidak kita berikan beban apa-apa. Nah, sekarang ketika kita coba memberikan sebuah beban berupa komponen elektronika, misalnya di sini resistor, ternyata setelah diukur arusnya melemah dari yang sebelumnya 6 ampere, namun ketika kita berikan beban dia hanya menjadi 3,6 ampere. Demikian juga ketika kita coba dengan komponen lain, angkanya berbeda-beda. Nah, yang menyebabkan arus listrik ini melemah, yang tadinya 6 ampere menjadi 3,6 menjadi hanya 140 miliampere inilah yang disebut sebagai hambatan listrik. Nilainya bisa berbeda-beda untuk tiap komponen atau modul atau beban rangkaian lainnya. Kalaupun pada aplikasinya banyak komponen yang sebenarnya bukan berfungsi sebagai hambatan listrik, tapi ketika diaplikasikan tentu dia memiliki nilai hambatan karena dia menggunakan daya dari listrik. Tentu dia menghambat arus listrik yang semestinya tanpa beban, misalnya tadi dia 6 ampere, tapi begitu kita aplikasikan komponen tersebut, maka arus akan berubah, melemah dibandingkan jika dia tanpa beban.
Nah, maka apapun itu, segala sesuatu yang menyebabkan arus listrik melemah dalam satu rangkaian listrik, maka dia disebut sebagai hambatan atau hambatan listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman nanti dengar literatur lain, itu ada yang menyebut hambatan listrik ini dengan nama resistansi, ada juga yang menyebutnya dengan nama tahanan listrik, dan lambang untuk rumusnya itu biasanya di dalam matematis ditulis dengan huruf R. Satuan pengukurannya adalah ohm dan lambang satuannya adalah omega, ya. Lambang seperti ini, lambang omega. Nah, untuk nama ini diberikan untuk menghormati tokoh yang berjasa dalam hal ini, yaitu Jules Simon Ohm. Nah, Jules Simon Ohm inilah dia yang membuat sebuah hukum tentang hubungan antara voltase, arus listrik, dan hambatan ini, dan menyumbangkan rumusan matematisnya yang saat ini kita kenal dengan nama hukum Ohm. Untuk materi hukum Ohm ini nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Kita lanjutkan kembali ke konsep selanjutnya, yaitu daya. Nah, apa itu daya listrik? Tadi teman-teman sudah memahami tentang 3 konsep sebelumnya. Untuk mempermudah memahaminya, kita coba perhatikan rangkaian berikut ini. Dalam rangkaian ini, kita memberikan pendorong sebesar 9 volt, ya. Lalu menyebabkan elektron mengalir dengan deras aliran 182 mA. Oke, jangan dulu perhatikan angka-angka ini hanya contoh saja. Keduanya ini ya, baik voltase dan arus listrik ini menyebabkan si lampu menyala. Nah, mengapa lampu ini bisa nyala? Jadi teman-teman, sebenarnya lampu ini memanfaatkan aliran elektron dan dorongan dari sumber tegangan ini dan merubahnya menjadi cahaya. Lalu seberapa banyak yang dibutuhkan lampu ini? Inilah yang kita sebut dengan daya yang dibutuhkan si lampu untuk menyala. Jadi daya itu adalah tenaga atau power yang dihasilkan dari dorongan voltase dan derasnya arus listrik tersebut, sehingga menghasilkan daya atau tenaga atau power. Sehingga daya itulah diubah oleh si lampu dari berupa tenaga listrik menjadi tenaga cahaya atau dalam bentuk energi lainnya. Nah, untuk bisa menghitung seberapa besar daya ini, dirumuskanlah secara matematis. Untuk daya itu rumusnya adalah voltase atau besar dorongannya dikali dengan seberapa deras arus listriknya. Jadi dengan rumus P atau power sama dengan volt dikali ampere. Nah, dalam kasus ini 9 volt dikali 0,182. Kita ubah ya dari miliampere menjadi ampere, jadi dibagi 1000. Dan hasilnya adalah daya adalah 1,638 watt. Nah, inilah besar daya atau energi atau power yang digunakan oleh si lampu, sehingga daya ini yang diubah menjadi pancaran cahaya. Nah, untuk daya ini seperti tadi sudah saya katakan, kadang disebut dengan nama energi atau tenaga atau power listrik. Ini diberikan satuan. Fungsinya untuk mengukur besarannya saja ya. Jadi setiap saintis, setiap praktisi bisa memahami. Jadi misalnya 10 watt, jadi semuanya paham bahwa 10 watt itu daya sebesar ini loh. Nah, dalam rumus matematis biasanya ditulis dengan huruf P, ini mewakili power, dan satuannya adalah watt, dan lambang untuk satuannya adalah huruf W. Untuk nama satuan ini diberikan untuk menghormati tokoh yang berjasa dalam hal ini, yaitu James Watt. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami konsep-konsep tadi, mulai dari voltase listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan daya listrik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan kali ini.
Untuk teman-teman yang mau mengikuti video-video kita selanjutnya, jangan lupa di like dan subscribe. Dan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.